Halo sobat jadi youtuber, selamat datang kembali di channel jadi youtuber ini. Oke temen nih, kita akan membahas yang lagi tren ini ya, di kalangan youtuber, yaitu informasi nih ya, katanya tahun 2023 konten atau channel YouTube yang mungkin yang sudah bisa menghasilkan dan sudah menjadi YouTube partner program nih bisa dijaminkan ke bank teman-teman. Ini menurut saya salah satu informasi yang membuat saya geleng-geleng kepala ya. Ini antara mutualnya gimana nih? Apakah ini info yang kabar baik atau kabar yang biasa-biasa aja atau mungkin kabar buruk ya? Karena kadang-kadang kan tahun 2023 pertengahan, kurang tahu nih Juli apa Juni nanti ya perkembangannya. Katanya konten kreator yang sudah mempunyai channel mungkin yang sudah termonetisasi dan banyak pelanggannya atau subscribernya ya sudah menghasilkan, itu bisa dijaminkan, bisa jadi jaminan teman-teman untuk pinjaman uang ke bank katanya ya. Tapi itu kita lihat ke depannya apakah memang akan terlaksana atau memang hanya info-info kabar yang tidak jelas ya. Jadi menurut saya ini katakan kita akan bahas sedikit ya, kenapa kok bisa gitu ya perbankan sampai berani mereka menerima, kalau toh nanti terjadi nih ya, bisa menerima konten kreator yang sudah mempunyai penghasilan dengan channelnya, dan si channelnya itu bisa dijaminkan menjadi jaminan ya untuk pinjaman ke bank ya. Ya menurut saya memang mungkin kemungkinan ada beberapa faktor teman ya. Yang pertama mungkin karena memang pihak bank sendiri sudah agak kesulitan nih mendapatkan customer mungkin ya, karena kan dengan segala macam aturan yang harus ada jaminan sertifikat lah, PPKB lah ya mungkin ya ini ya, sehingga mereka makin mempermudah nih ya untuk ke kita nih, mungkin yang membutuhkan dana darurat mungkin ya, mungkin saja ke sana arahnya ya. Mungkin bisa kalau lihat dari segi positifnya mungkin bisa membantu mungkin nih bagi sebagian orang yang mungkin dalam keadaan darurat ya, dia membutuhkan dana talang misalnya. Tetapi yang saya garis bawahi sebetulnya teman, kalau memang si misalnya ya, kita fokus ke konten kreatornya nih. Kalau konten kreatornya memang sudah berpenghasilan ya dari channelnya, dan kalau menurut saya kalau channel-channel yang memang nanti bisa diterima dijaminkan nih ke bank ya, kemungkinan besar sih memang channel-channel yang sudah berpenghasilannya tidak kaleng-kaleng gitu ya, mungkin sudah setiap bulan rutin gajian dan jumlahnya pun cukup besar mungkin nih, baru bisa dijaminkan. Nah yang saya gak habis pikir ya, kenapa kita harus jaminkan, toh kita kan sudah punya penghasilan ya dari AdSense mereka, mungkin tidak hanya dari AdSense, dari endorsement juga ya. Jadi menurut saya ya kurang masuk akal aja ya gitu, kalau memang si konten kreatornya sudah cukup lumayan berpenghasilan, sudah rutin gajian tiap bulan, masih saja misalnya dia berani menjaminkan ya, nanti kan entah gimana regulasinya ya, jaminannya itu ya seperti apa nanti sistemnya. Menurut saya ya lebih baik maksimalkan aja ya, kalian berkreasinya atau berkontennya ya maksimalkan supaya penghasilnya tambah gede mungkin. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang memang keadaan darurat misalnya ya, sangat membutuhkan dana talang misalnya untuk biaya rumah sakit atau apalah ya, kebutuhan yang mendesak, sangat mendesak misalnya dalam ada keadaan musibah misalnya ya, sehingga penghasilan dari AdSense-nya tidak mencukupi misalnya nih ya, kalau dijual channelnya sayang misalnya, mungkin bisa jadi alternatif pilihan terakhir ya, bisa menjaminkan channelnya ke pihak bank. Nah itu pun mungkin nanti kan tidak tahu, kita tidak tahu nih gimana regulasinya ya, eh, sistemnya gimana gitu nanti ya. Kita lihat aja ke depannya di pertengahan tahun 2023 ini, katanya memang konten kreator yang sudah berpartner dengan YouTube ya termonetisasi, dan mungkin juga nanti ada saat-saat tertentu channelnya ini seperti apa yang bisa dijaminkan, tidak lantas hanya sekedar termonetisasi padahal penampilan channelnya mungkin tidak bagus-bagus amat ya, gajiannya pun kadang-kadang 4 bulan sekali misalnya, untuk kadang-kadang setahun sekali baru gajian. Tentu nanti si pihak bank akan melihat sendiri ya bagaimana klasifikasi channel yang bisa dijaminkan ke pihak mereka, ke pihak bank ya. Nanti kita lihat ke depan informasinya seperti apa ya, tapi mudah-mudahan saja sih ya memang apapun itu nanti bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi saya sarankan sekalian
maksimalkan aja. Kalau memang yang sudah diterima monetisasi, sudah berpenghasilan, apalagi sudah bisa rutin tiap bulan berpenghasilan dari AdSense, ya apa salahnya kita lebih maksimalkan lagi nih konten-kontennya, supaya gajiannya memang sudah rutin tapi bisa lebih gede gitu ya. Oke teman, itu informasinya ya kali ini salah satu informasi yang memang cukup ramai juga nih diperbincangkan di media sosial. Katanya konten kreator bisa menjaminkan channel mereka untuk jaminan pinjaman ke bank, tapi mungkin nanti dilihat lagi ya spesifikasi channelnya seperti apa. Walaupun sudah dimonetisasi, tapi kalau memang mungkin nih penampilannya tidak begitu bagus, ya tidak bisa dijaminkan juga. Nanti mungkin si pihak sendiri bank jadi yang akan melihat, yang menilai ya ini layak atau ini tidak untuk menjadi jaminan di bank ya. Oke teman, itu aja informasinya kali ini, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Ini mungkin agak sedikit melenceng dari tutorial YouTube ya, tapi nggak apa-apa. Ini informasi yang mungkin ada dari sebagian yang belum tahu juga nih ya informasi ini. Kita lihat ke depan bagaimana kelanjutannya ya. Oke teman-teman, itu aja informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back to an age when the world felt small.